Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Rizkiana dari kelas F Pendidikan Inklusi. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pendidikan inklusi dari awal semester hingga akhir semester. Yuk langsung aja. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu konsep dasar tentang manusia. Manusia berbeda dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat, iblis, apalagi binatang. Karena manusia itu memiliki akal, hikmah, tabiat, serta hawa nafsu. Dalam Al-Quran ada 3 hakikat manusia. Yang pertama al-bashar, artinya manusia adalah makhluk biologis. Al-insan, yang artinya manusia adalah khalifah atau pemikul amanah. Dan yang ketiga adalah an-nas, yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya, ada dimensi-dimensi yang meliputi konsep dasar manusia. Yang pertama, dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan ini menyangkut yang pertama dimensi fisik atau jasmani, yaitu merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang paling dianugerahkan Allah karena bentuk manusia paling sempurna di antara makhluk Allah lainnya. Yang kedua adalah dimensi akal. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dalam penciptaannya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Lalu ada dimensi iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh dan menyeluruh atau kafah. Bentuk ajaran yang secara seutuhnya adalah beriman kepada Allah, malaikat, Rasulnya, dan kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul, qada, baik dan buruk, serta hari kiamat. Yang keempat adalah dimensi akhlak. Akhlak merupakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Yang selanjutnya adalah dimensi kejiwaan. Merupakan bagian dari kondisi psikologis seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Selanjutnya adalah dimensi keindahan. Keindahan dan ketinggian sebagai anugerah dari Allah yang sangat luar biasa yang diberikannya kepada manusia, sehingga dimensi keindahan tersebut menjadi salah satu dimensi utama bagi manusia di samping dimensi-dimensi lainnya. Makanya cenderung manusia itu menyukai keindahan. Yang selanjutnya adalah dimensi sosial kemasyarakatan perkembangan. Ini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, moral, serta tradisi. Materi yang kedua yaitu pandangan Islam tentang anak berkebutuhan khusus. Perlu diingat bahwa dalam Islam manusia sama derajatnya di sisi Allah dan yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Jadi yang membedakan manusia itu bukan fisik, bukan mental, tapi hanya ketakwaannya saja. Dalam Islam, anak berkebutuhan khusus itu disebut penyandang disabilitas. Dan disabilitas secara fisik atau orang yang cacat jasadnya ini terdapat dalam Quran surat Abasa ayat 1-10, An-Nur ayat 61 dan Al-Fat ayat 17. Sedangkan orang-orang dengan kekurangan fisik telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai sumun, umyun, bukmun, dan a'roj. Nah, disabilitas mental atau orang yang cacat teologinya yaitu sudah tertera dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 124, surat Al-Fatir ayat 19, dan surat Yunus ayat 43. Orang-orang dengan kekurangan fisik di dalam Al-Quran disebutkan beberapa, yaitu antara lain umyun, yaitu hilangnya penglihatan pada kedua mata, summun yang berarti tunarungu atau kekurangan pada pendengaran, bukmun yang berarti tunawicara atau kekurangan pada kemampuan berbicara, serta a'roj yaitu tunadaksa. Pandangan Islam tentang anak berkebutuhan khusus yaitu
Islam memandang anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan yang lainnya. Bahkan, anak berkebutuhan khusus dalam Islam memiliki keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang pertama memiliki keringanan dalam melaksanakan kewajiban. Diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dengan tanpa mengurangi nilai afdoliyahnya sedikit pun. Selanjutnya, Islam melindungi dan membela anak berkebutuhan khusus di lingkungan sosial. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya materi ketiga, yaitu mengidentifikasi karakteristik pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Ada beberapa karakteristik anak ABK, yaitu sementara dan permanen. Karakteristik jenis-jenis ABK sementara yaitu anak jalanan, anak ekonomi lemah, anak korban bencana alam, serta anak yang ada di perbatasan. Jadi, pendidikan inklusi ini tidak hanya untuk anak-anak yang cacat mental dan fisik saja, tetapi juga menyediakan pelayanan khusus untuk anak-anak lainnya di luar itu. Selanjutnya adalah ABK permanen, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan lain sebagainya. Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus ini sudah ada di Indonesia, yaitu ada dua jenis, SLB dan program sekolah inklusi. SLB itu seperti yang kita tahu, singkat kepanjangannya adalah sekolah luar biasa, di mana SLB ini berbentuk suatu lembaga pendidikan, di mana semua siswanya itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, entah cacat fisik, mental, atau cerdas istimewa. Yang kedua adalah program inklusi. Program inklusi dibuat pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus untuk bergaul dengan anak-anak lainnya di usianya yang sama. Program pendidikan inklusi ini sudah ada di beberapa sekolah-sekolah dengan tenaga pendidik yang secara khusus diberi pelatihan untuk hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu tentang konsep pendidikan inklusif. Tujuan dari pendidikan inklusif ini adalah sebagai perwujudan dari hak-hak mendapatkan pendidikan bagi semua masyarakat. Nah, selanjutnya adalah memberi kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Karakteristik pendidikan inklusif tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan ramah dan hangat, lalu pengaturan tempat duduk bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai membentuk lingkaran atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, dan juga pada akhirnya akan menciptakan hubungan sosial satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, wawasan teori dalam mengorganisasikan kelas atau sekolah inklusi. Terdapat beberapa karakteristik, yaitu yang pertama karakteristik fisik. Pendidikan merupakan sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang kompleks dan seringkali perilakunya juga dilakukan oleh anak-anak lainnya. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku sulit untuk dideteksi sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pemberian layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususan yang dimiliki anak. Selanjutnya, karakteristik psikis. Anak berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam kadar tertentu, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan sosial psikologis yang sering ditandai dengan rasa kurang percaya diri,
mudah tersinggung, sulit menyesuaikan diri, dan sulit mengendalikan diri. Layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif terbagi jadi dua, yaitu layanan pendidikan segregasi atau sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal, yang bisa kita tahu itu sekolah luar biasa atau SLB. Lalu yang kedua, layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus dengan gangguan emosi dan perilaku untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau normal di sekolah umum. Seperti yang kita tahu, itu adalah merupakan program sekolah inklusi. Pada pendidikan inklusi ini terdapat sumber daya pendidikan inklusi pastinya. Yang pertama, sumber daya manusia atau SDM, pendidiknya, pembinanya, dan lain sebagainya. Serta anggaran untuk membuat program, pengadaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Informasi ini maksudnya adalah informasi mengenai update tertentu tentang kebijakan pemerintah tentang anak berkebutuhan khusus, atau jalur-jalur bagi anak berkebutuhan khusus yang bisa ia ambil setelah jenjang pendidikan saat itu. Serta fasilitas tadi, sarana prasarana, alat peraga, penunjang belajar, dan lain sebagainya. Materi ke-6 yaitu landasan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Disebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak yang sama dengan segala aspek kehidupan dan penghidupan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Materi ke-7 yaitu memodifikasi, mengadaptasi, dan mendesain kurikulum di kelas atau sekolah inklusi. Yang pertama, memodifikasi model kurikulum ABK. Yang harus dimodifikasi di sini adalah isi kurikulum yang meliputi penyesuaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS untuk SD atau MI. Prototipe model panduan modifikasi kurikulum level 1 untuk anak kelainan ringan, dan prototipe model panduan modifikasi kurikulum level 2 untuk anak kelainan sedang. Pengurangan KD didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. KD yang dirancang terlalu sulit dicapai oleh anak ABK. Yang kedua, KD tertentu yang mungkin dapat dikuasai anak ABK tapi perlu dimasukkan pada semester atau kelas yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada KD tertentu yang substansinya sudah tercakup pada KD yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengadaptasi kurikulum sekolah inklusif. Mengadaptasi itu artinya suatu perilaku untuk mengatasi kesulitan dan hambatan serta bertujuan untuk mengatasi dinamika perubahan yang terjadi di sekitar, juga mengubah situasi sekitar menjadi seperti yang diinginkan. Nah, kelebihan manajemen adaptasi kurikulum pendidikan inklusif yaitu dapat membuat kepala sekolah menyiapkan berbagai strategi pengelolaan sumber daya sekolah. Yang kedua, dapat membuat guru semakin inisiatif dan kreatif. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik memiliki pengalaman belajar yang lebih. Yang keempat, dapat membuat orang tua siswa lebih mengapresiasi pihak sekolah. Dan yang kelima, dapat membuat masyarakat memiliki pemahaman lebih tentang pentingnya sekolah bagi anak.
Selanjutnya, mendesain kurikulum di kelas atau sekolah inklusi. Prinsip-prinsip yang harus diajukan dalam mendesain kurikulum di kelas atau sekolah inklusif antara lain, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta mengembangkan semua jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian prestasi belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua, desain memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Yang ketiga, desain harus memungkinkan dan menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan belajar di sekolah. Yang keempat, desain harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan, kapasitas, dan tingkat kematangan siswa. Yang kelima, desain harus mendorong guru mempertimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh dari luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam, desain harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa berkembang sejalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjiwai kultur. Yang terakhir, desain kurikulum harus realistis, layak, dan dapat diterima. Materi ke-8 yaitu asesmen pendidikan di kelas atau sekolah inklusif. Pengertian asesmen yang seperti yang kita tahu merupakan proses pengumpulan informasi pembelajaran yang relevan. Nah, arti asesmen dalam konteks ini yaitu sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seseorang dalam membuat suatu keputusan. Tujuan asesmen pada pendidikan di kelas atau sekolah inklusi yaitu menyaring kemampuan anak, mengklasifikasi penempatan dan penentuan program, menentukan arah dan tujuan pendidikan, mengembangkan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualized educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus, serta penentuan strategi lingkungan belajar dan evaluasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, langkah pelaksanaan asesmen dalam pendidikan di kelas atau sekolah inklusi yaitu menentukan dulu nih cakupan dan tahap keterampilan yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan perilaku yang akan diakses. Yang ketiga, memilih aktivitas evaluasi. Dalam ini, guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentang kompetensi umum atau kompetensi khusus. Yang keempat, pengorganisasian alat evaluasi yang mencakup identifikasi masalah, pencatatan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi, dan evaluasi keterampilan tertentu. Yang kelima, mencatat kinerja siswa. Ada dua hal mengenai kinerja siswa yang harus dicatat guru, antara lain kinerja siswa pada pelaksanaan tugas sehari-hari dan penguasaan keterampilan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9, kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Nah, ada hal-hal penting dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus baik di sekolah maupun di rumah. Yang pertama, selalu memberi motivasi kepada mereka, memasukkan anak ke sekolah yang tepat, yaitu yang ada program inklusinya atau sekolah luar biasa. Yang ketiga, bergabung dalam komunitas atau perkumpulan untuk sharing-sharing. Lalu selanjutnya memberikan keterampilan hidup. Berikutnya, sarana dan prasarana bagi anak berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berkebutuhan khusus di sekolah membutuhkan sarana dan prasarana yang sama pada anak lainnya, namun ada beberapa yang harus lebih diperhatikan lagi, yaitu seperti alat peraga,
media belajar, serta ruang khusus untuk menyimpan barang-barang atau alat peraga tersebut. Materi selanjutnya yaitu materi ke-10, meningkatkan interaksi positif di dalam kelas atau sekolah inklusif. Yang pertama, memahami karakter peserta didik yang merupakan anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, pemahaman karakter sangat penting dalam menentukan langkah bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus secara efektif. Pemahaman karakter bisa dilakukan oleh guru pembimbing melalui tahap observasi atau melalui program pendidikan individual. Yang kedua, pendekatan kepada anak berkebutuhan khusus bisa melalui program bantu diri. Program bantu diri khusus anak berkebutuhan khusus ini diberikan oleh guru pembina untuk membuat anak berkebutuhan khusus semakin mandiri secara bertahap. Contohnya program bantu diri adalah memakai baju, sepatu, atau kebersihan ketika di toilet. Yang ketiga, kedekatan terhadap anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui kerjasama dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua efektif dalam mendukung anak berkebutuhan khusus mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, menasihati secara berulang menjadi teknik wajib yang dilakukan oleh guru pembimbing dalam mengajarkan interaksi. Yang selanjutnya adalah pemberian reward dan punishment. Reward dan punishment menjadi sebuah taktik dari kebanyakan guru pembimbing agar anak berkebutuhan khusus yang dibimbingnya patuh dengan arahan. Patuh terhadap arahan berarti anak berkebutuhan khusus mudah diarahkan untuk belajar atau berinteraksi dengan teman atau lingkungan sekitarnya, sehingga adanya reward atau punishment akan mempermudah anak berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan temannya. Materi selanjutnya yaitu materi ke-11, konsep kolaborasi pendidikan inklusif dengan warga kelas, kolega, dan orang tua. Kolaborasi secara epistemologi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu collaborate, yang artinya bekerja sama. Kolaborasi berarti memiliki makna dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda namun memiliki tujuan akhir yang sama. Lalu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama, dan hasil akhirnya akan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip kolaborasi adalah yang pertama, mulailah dengan tujuan yang mempersatukan. Yang kedua, menciptakan, memelihara, dan melihat kembali misi dan pernyataan visi. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan sasaran yang terukur. 4. Tetapkan harapan yang tinggi, mengharapkan yang terbaik dari orang-orang yang dengan Anda bekerja sama. Yang kelima, sebagai kelompok, identifikasi pemimpin untuk kolaborasi yang berpikiran terbuka, bersedia untuk berbagi kepemimpinan, dan memberdayakan orang lain. Selanjutnya, yang keenam, menunjukkan rasa hormat bagi anggota kolaborasi. Yang ketujuh, mengembangkan komunikasi yang terbuka dan jujur. Ingatlah bahwa setiap orang perlu didengarkan. Yang kedelapan, mendapatkan umpan balik dan mengevaluasi upaya kolaborasi. Yang kesembilan, bertahan dengan hal itu, bertahan dan saling mendukung. Sekarang, apa peran warga sekolah, kolega, dan orang tua terhadap pendidikan inklusif? Peran serta masyarakat yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa orang tua dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat, yaitu orang tua, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di lingkungan sekolah, akan memberikan kontribusi penting terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya sangat penting dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus. Materi yang terakhir yaitu materi ke-12,
peran orang tua dalam pendidikan inklusif. Secara garis besar atau secara umum, peran orang tua dalam keluarga yang terdapat anak berkebutuhan khusus yaitu sebagai pengasuh, pendidik, pembimbing, motivator, dan fasilitator. Fungsi orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus yang pertama sebagai pendamping utama, yaitu sebagai pendamping utama yang membantu tercapainya tujuan layanan, penanganan, dan pendidikan anak. Yang kedua, sebagai advokat yang mengerti, mengusahakan, dan menjaga hak anak dalam kesempatan mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristik khususnya. Yang ketiga, sebagai sumber, menjadi sumber data yang lengkap dan benar mengenai diri anak dalam usaha intervensi perilaku anak. Yang keempat, sebagai guru, berperan menjadi pendidik bagi anak dalam kehidupan sehari-hari di luar jam sekolah. Yang terakhir, sebagai diagnosistan, penentu karakteristik dan jenis kebutuhan khusus dan berkemampuan melakukan treatment terutama di luar jam sekolah. Nah, kolaborasi orang tua dan guru untuk berkontribusi dalam pendidikan inklusif anak yaitu yang pertama membantu dan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada guru tentang cara menangani anaknya di keadaan tertentu misalnya. Yang kedua menjadi pembicara dan berbagi pengalaman dalam seminar yang dilaksanakan guru dan in-service training lainnya. Yang ketiga, para orang tua dapat bekerja sama dengan sekolah lain untuk membantu mengembangkan pendidikan inklusif. Bisa melalui komunitas. Yang keempat, bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan kelompok-kelompok stakeholder utama. Yang keempat, bekerja sama dan membuat perencanaan bersama dengan kelompok-kelompok stakeholder utama. Alat-alat komunikasi orang tua yaitu pertukaran informasi informal, observasi orang tua, layanan telepon, catatan tertulis, jurnal 2 arah, rekaman suara dan video, dan buletin berita berkala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai calon pendidik dapat lebih sadar lagi tentang pentingnya pemerataan pendidikan ke seluruh masyarakat, serta semoga dengan semakin disebarluaskannya pengetahuan tentang pendidikan inklusi ini menjadikan pendidikan inklusi di Indonesia berkembang lebih pesat lagi sehingga anak-anak berkebutuhan khusus di luar sana mampu dan bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.